Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rakyat jelata. Salam dari pembenci korupsi nomor satu di Indonesia. Masalah kecurangan pemilu ya. Siapa sih yang dicurangi ya? Siapa sih yang mau pemilu ini jujur ya? Pemilu itu adil gitu ya? Siapa sih yang dicurangi ya? Yang dicurangi itu adalah rakyat ya. Siapa yang butuh pemilu itu jujur? Juga rakyat ya. Karena rakyat ini berharap ya ketika pemilu itu jujur ya, maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jujur pula ya. Dengan demikian ya rakyat akan menerima imbas yang baik ya seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat ya kecurangan ini ya kasat mata sekali ya, jelas sekali ya. Kenapa mereka masih mendukung ya kecurangan itu ya? Bahkan jumlahnya hampir sama banyaknya ya, yang mendukung kecurangan sama yang menentang kecurangan gitu ya. Karena dia berdalih begini ya, toh ya yang menentang kecurangan pihak yang dicurangin juga sering melakukan kecurangan ya. Jadi kalau bangsa ini masih berpikir seperti itu ya, elit-elit kita masih berpikir seperti itu ya susah ya. Kapan negara ini bisa jujur ya, pemilu ini bisa jujur, bisa terhindar dari kecurangan ya. Nah, kita lihat dari eh, pemilu yang ada ya. Banyak pengamat mengatakan pemilu tahun ini adalah pemilu yang terburuk ya. Pemilu yang paling rusak ya, yang kita ketahui. Ya saya juga meyakini itu ya. Tapi ya seharusnya ya demi bangsa dan demi rakyat tercinta ini ya, marilah ya kita mendukung ya, mendukung DPR ya, hak angket ya atau pansus di DPR gitu ya, demi keberlangsungan negara ini ya, demi perubahan gitu ya, demi perbaikan negara ini gitu ya, diawali dengan apa namanya eh, membuat ya masyarakat ya bisa mengerti, bisa tahu bahwasanya kecurangan itu benar-benar ada ya, benar-benar parah gitu ya. Ketika masyarakat paham gitu ya, apa namanya eh, penyelenggara pemilu pada dihukum di penjara ya, insya Allah di masa yang akan datang ya penyelenggara yang akan datang akan jera ya, akan tidak berani ya ketika diajak untuk mencurangi ya pemilu-pemilu yang akan datang ya. Jadi kalau kita masih berpikir oh pihak ANO juga korupsi ya, ono juga curang, ono juga itu ya melakukan hal yang sama. Nah, yang butuh yang berhak ya mendapatkan keadilan itu adalah rakyat ya. Sementara yang korupsi ya bukan rakyat gitu ya. Kalau elitnya berantem terus ya, salah menyalahkan terus ya, merasa yang paling benar terus ya, kapan rakyat ini bisa menerima keadilan atau mendapatkan keadilan ya, seperti itu. Jadi eh, negara kita ini carut marut ya, selain korupsi ya, pola pikirnya ya, elit-elit kita ini masih berpikir ya, nggak apa-apa bikin kesalahan, toh orang lain juga membuat kesalahan yang sama. Nah jadi begitu aja terus gitu, punya pikiran seperti itu gitu ya. Kita suka melihat ya elit-elit kita ya dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya korupsi itu
nggak apa-apa seolah-olahnya seperti itu ya. Toh mereka juga pun lawan politik dia pun juga melakukan hal yang sama. Begitu aja terus ya. Jadi kalau masih punya pikiran seperti ini ya kapan ya kita mendapatkan ya, apa namanya, legitimasi yang baik ya atau, eee, anggota dewan dan, pemimpin-pemimpin bangsa ini yang terbaik yang, diperoleh dari hasil pemilu yang jujur gitunya, luber gitu ya, seperti itu ya, eee, ya kapan gitu ya, sebelum ya sistem pemilu ini dirubah ya, sebelum, korupsi itu bisa terberantaskan ya saya pikir ya susah untuk dilakukan gitu ya, untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik dan jujur itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.